puasa masuk pas di hari Jumat. Maka bagaimana kalau seperti ini keadaannya? Tidak dimakruhkan. Karena dia bukan menyengajakan atau mengkhususkan hari Jumat untuk ibadah puasa. Karena memang dia puasa Daud berselang hari, pas dia puasa pas hari Jumat, maka tidak apa-apa. Paham kira-kira ya? Oke. Itu yang ketiga, hukum puasa yang makruh. Kemudian yang keempat, puasa juga ada yang dihukumi haram. Masa puasa haram? Bukan ibadah. Puasa haram. Ada yang tahu puasa haram kapan? 1 Syawal. Ada puasa haram tidak sah. Ada puasa haram namun sah. Seperti apa misalnya? Puasanya haram tapi sah puasanya. Seperti apa? Yaitu shaumuz zaujah biduni idzni zaujiha. Yaitu puasanya seorang perempuan tanpa izin suaminya. Ya. Suaminya butuh dilayani. Ya. Dia beralasan saya lagi lemas, ya. Minta bikin nasi goreng jadi lemas, kenapa? Alasannya puasa. Sedangkan melayani suami, nurut kepada suami, patuh kepada mereka, hukumnya wajib. Dia mendahulukan yang sunnah, maka salah. Haram hukumnya. Jelas kira-kira? Maka kalau puasanya puasa sunnah di sini ya. Kalau puasa wajib nggak boleh suami larang bulan Ramadan. Ya, ketika bulan Ramadan kata suaminya jangan puasa, jangan diikutin. Ini aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mah Senin Kamis. Senin Kamis hukumnya apa? Sunnah puasa Senin Kamis. Nah sekarang siapa? Suaminya melarang, jangan lu puasa deh. Abang banyak kerjaan, ya. Abang banyak kerjaan. Dia tetap ngotot puasa, maka puasanya haram. Sekalipun pada dasarnya puasa Senin Kamis hukumnya sunnah. Jelas kira-kira sampai sini? Nah ini haram tapi sah. Sah masa. Cuman ya percuma haram gimana? Ya. Yang kedua ada haram namun tidak sah puasanya. Ya. Seperti apa contohnya tadi di hari raya Islam. Contoh apa? Hari raya Idul Fitri. Ini nggak boleh, haram kita di 1 Syawal kita berpuasa. Ya, orang lebaran makan ketupat, makan rendang, masya Allah. Bulan depan kalau kita ada usia, ada umur, mudah-mudahan kita bisa lebaran lagi ya. Amin. Allahumma amin. Ini orang lagi makan rendang, lagi makan ketupat, dia puasa. Saya ini soim, ya. Ini soim, saya lagi puasa katanya. Ini ngaco, ya. Ini ibadahnya nggak pakai ilmu. Oleh sebab itu Imam Ahmad bin Ruslan di dalam kitab Sohbatuz Zubat beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah ini yang kedua ya. Itu alumni Mashhad tahun berapa? 2014. Yang ini 2020. Udah kawin belum? Belum kawin. Barangkali ada yang Nah ini Masya Allah. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu. Setiap orang beramal tapi tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ketika ada kesempatan mencari ilmu, maka hukumnya wajib kita hadir. Ya, kalau memang tidak ada uzur dan ilmu tersebut memang ilmu yang harus kita tahu. Contoh, udah usia balik, sudah saatnya kita berdagang. Ya, saatnya kita berniaga, bermuamalat. Maka usia-usia tersebut dia wajib mengetahui tentang fikih muamalat karena dia sudah berkecimpung atau bergelut di dalam dunia dagang misal seperti itu. Nah katakanlah anak ya sudah mulai balik, wajib nggak sholat buat dia? Wajib sholat, tapi dia nggak mau belajar, maka dosa dia berdosa karena untuk usia mereka yang balik dia harus sudah tahu mengetahui daripada ilmu sholat, daripada rukun-rukun sholat, daripada syarat-syarat sholat, daripada hal-hal yang membatalkan sholat, dan daripada sunnah-sunnah di dalam sholat. Dia harus tahu. Kalau dia sudah mencapai usia yang dewasa, dia belum belajar tentang sholat, sedangkan dia sudah setiap hari sholat, maka sholatnya ditolak. Ini nggak mau belajar. Paham kira-kira? Tapi kalau dia dalam masa-masa belajar, dia belum paham sepenuhnya daripada ilmu sholat, maka dia dimaafkan. Karena apa? Dia sudah menggugurkan kewajibannya dengan mencari ilmu. Jelas kira-kira? Simpel dalam Islam. Sekarang kita wajib haji nggak?
belum wajib haji ya. Andai kata kita sudah kategori orang yang mampu, uangnya ada, sudah masuk bulan-bulan haji. Nah, kita mampu berangkat, maka wajib kita mempelajari tentang ilmu haji. Sekarang kalau kita belum ada uang, ya, poek kene segala macam, wajib belajarnya, cuma yang lebih penting didahulukan. Jelas kira-kira? Nah, sekarang saya belum haji, saya lebih penting belajar apa sekarang? Belajar muamalat karena saya sudah berniaga. Saya sudah berinteraksi dengan banyak manusia. Oh, sekarang saya punya harta yang tertimbun. Sudah mencapai 1 tahun, dia ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Maka di saat itulah dia wajib mengetahui tentang ilmu zakat. Jelas kira-kira? Paham ya? Nah, jadi ya, kita ambil lagi secara global ya. Hukum berpuasa ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, wajib. Seperti apa contohnya wajib? Puasa nazar, qadha bulan Ramadan dan lain sebagainya. Kemudian membayar kafarah, ya, bayar kafarah dengan puasa wajib. Kayak orang misalkan, mohon maaf, dia hubungan badan di siang hari bulan puasa, ya, maka dia nanti harus membayar kafarah, ya. Di antara kafarah ini, yang pertama memerdekakan budak, kalau zaman sekarang nggak ada, maka pilihan yang kedua apa? Siang syahrain mutatabi'in. Dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini buat dia hukum puasanya apa? Wajib, karena puasanya puasa kafarah. Jelas kira-kira ya? Yang kemudian yang kedua, hukum puasa sunnah. Terbagi sunnah ini menjadi 3. Ada sunnah setiap tahun, seperti apa? Puasa Sittah Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ada lagi puasa yang sunnah setiap bulannya, seperti apa? Puasa hari Bid, yaitu 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriyah. Atau 28, 29, 30 atau 27, 28, 29 di setiap bulan. Ini namanya puasa sunnah, ya. Kemudian yang ketiga, hukum berpuasa ada yang dihukumi makruh. Seperti apa contohnya puasa yang makruh? Yaitu mengkhususkan hari Jumat untuk ibadah puasa. Yang mana orang lain itu bergembira masuk hari Jumat, ya, yang punya keahlian masak sate dia bikin, bakar sate, ya. Satenya sate apa? Masya Allah, ya. Nah, ini hari Jumat harus bahagia. Nah, sekarang dia mengkhususkan hari Jumat untuk beribadah puasa, maka hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir, puasa ada yang hukumnya haram. Haram terbagi 2. Ada haram yang dikerjakan tapi sah, ada haram yang dikerjakan tidak sah. Yang pertama, haram dikerjakan tapi sah, seperti puasa seorang istri tanpa izin daripada salakina, ya, daripada suaminya. Kemudian haram tapi tidak sah, seperti berpuasa di hari besar Islam, seperti contoh Idul Fitri dan Idul Adha. Jelas kira-kira sampai sini? Paham ya? Nah, sekarang kita bahas tentang puasa aja deh. Bentar lagi kita masuk bulan puasa. Biasanya masalah bulan puasa ini apa ya? Contoh ya. Kadang bulan puasa suka ada dahak nggak? Langsung bantu. Ya, di bulan puasa kadang suka ada dahak. Boleh nggak ditelan tuh dahak? Boleh nggak? Boleh. Yang boleh angkat tangan 2 orang. Yang nggak boleh nelen dahak 1 orang. Terus sisanya kemana? Ya, sisanya poek. Ini hal-hal sepele. Cuma banyak orang mengkalai dari apa? Dari hal sepele begini. Nggak tahu hukum masalah nelen dahak, nggak tahu hukum. Nah, cuman alhamdulillah berkat kita ngaji di Desa Parua yang disponsori oleh Teh Maya itu yang paling belakang, masya Allah, lain sendiri, masya Allah. Kita jadi mengetahui hukumnya nelen dahak hari ini. Ya, nelen dahak ini pertama, dahak ini ada yang sampai batasan zahir. Ada juga dahak yang batasan batin. Bagaimana membedakan antara batasan dahak yang zahir dan yang batin? Tahu dahak? Bahasa Sundana naon? Rehak. Kumaha nolak rehak teh? Mudah teh? Nah, eta. Boleh enggak? Nah, jadi kembali lagi. Rehak terbagi 2.
Terbagi tiga, mohon maaf. Ada rehak yang zahir, ada rehak yang batin. Ya. Kalau dahak berada yang zahir, apa itu zahir? Makhraj huruf kha. Berarti dahak sudah di makhraj huruf kha. Kalau kita belajar tajwid, kha ini di ujung. Ya. Nah, kalau udah sampai situ, mohon maaf ya, ditelan, maka hukumnya batal. Karena sudah sampai batasan yang zahir. Paham kira-kira sampai sini? Nah, yang kedua, dahak ini ada di bagian batin. Apa itu batin? Bagian dalam. Ukurannya segimana Ustaz? Yaitu makhraj huruf H. H besar. Ada H, ada H. Nah, ini H ini termasuk bagian yang batin. Orang kalau lagi musim batuk ya, di sini nggak enak gatal. Nah, itu ada dahaknya tuh. Bagaimana, harus wajib dikeluarin atau boleh ditelan? Ditelan juga nggak masalah, dari dalam. Ya. Berbeda kalau makhraj huruf kha masuknya zahir. Makanya ketika sudah di kha, nggak boleh kita telan. Wajib kita keluarkan, kita ludahin. Paham kira-kira ya? Nah, yang jadi permasalahan makhraj huruf H. H di dalam, kha pada bagian luar, H tengah-tengah. Nah, ini bagaimana hukumnya? Berbeda pendapat antara Al-Imam An-Nawawi sama Al-Imam Ar-Rafi'i. Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i mereka berbeda pendapat. Salah satu di antara mereka, saya lupa lagi lebih tepatnya siapa yang berbicara ya. Pokoknya salah satu di antara Imam Nawawi sama Imam Ar-Rafi'i mengatakan H ini sebagian zahir, yang satu lagi mengatakan batin. Jelas kira-kira? Jadi kalau sampai makhraj huruf H, kalau kita ikut pendapat salah satu mereka, ada yang bilang batal, ada yang tidak batal. Yang sepakat adalah kha. Kalau dahak sampai makhraj huruf kha, wajib kita keluarkan. Kalau ditelan bagaimana hukumnya tadi? Batal puasanya. Jelas kira-kira? Kalau H boleh ditelan karena kesulitan kita untuk mengeluarkan. Ya biasa lagi batuk, gatal di sini. Atau dahak kata. Ya ada yang batuk di sini. Nah, di sini adalah tempat dahak. Kemudian H di sini ada dua pendapat ya. Kalau salah satu di antara mereka mengatakan zahir, salah satu di antara mereka mengatakan batin. Tinggal pilih yang mana boleh. Jelas ya? Kemudian apalagi yang biasa jadi permasalahan di bulan Ramadan? Contoh, kalau nelan ludah boleh nggak? Boleh nggak? Yang bilang boleh nelan ludah angkat tangan. Bulan puasa. 1, 2, 3. Yang tidak boleh nelan ludah. Yang boleh angkat tangan. Yang boleh angkat tangan ya. Tapi nelan ludah itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena sulit ihtirazu anhu. Sulit kalau kita ada ludah dikit langsung meludah, ada ludah dikit langsung dibuang. Sulit. Oleh sebab itu ludah boleh kita telan di bulan puasa. Hanya saja dengan 3 syarat. Apa saja? Yang pertama, tidak najis. Katakan ada darah. Ya, kalau ada darah di lidah atau di gusi atau mungkin di gigi, kita telan maka batal puasanya. Karena bukan sebab ludahnya, karena ada benda najis yang kita telan. Paham kira-kira? Kemudian yang kedua, syarat seseorang yang boleh menelan ludah tidak boleh bercampur dengan hal yang lain. Kayak contoh ada makanan nyangkut. Mainin, pelan, batal. Ya, bukan karena sebabnya, karena ada hal lain di dalam mulut kita. Ya. Nah, oleh sebab itu gosok gigi itu lebih baik dianjurkannya apa? Sebelum imsak, ya supaya beres dulu tuh. Nanti siwak beda lagi. Kemudian yang terakhir, syaratnya ludah itu boleh ditelan ketika apa? Ketika belum keluar pada haddul batin. Artinya kalau ludah masih di mulut sekarang, telan boleh. Coba kalau ludah misalkan lagi ngomong, lagi ngobrol ya, keluar. Sudah lagi. Nah, ini batal puasanya? Batal. Kenapa? Karena sudah keluar daripada bagian batin. Ya, kalau udah sudah ngacai, disedot lagi. Nah, biasanya yang suka tidur di sini, yang suka tidurnya sampai ngacai siapa? Hah? Tunjuk. Jelas kira-kira? Oke. Karena di sini mungkin ada sesi tanya jawab, ya. Kita sudahin dulu sampai sini. Jadi baru 2 masalah yang saya buka. Yang pertama,
masalah dahak, yang kedua masalah menelan ludah. Sisanya kita serahkan kepada MC. Coba. Baik, kepada seluruh jamaah yang ingin bertanya silahkan acungkan tangannya. Terima kasih Pak Ustaz. Untuk yang pertama adalah tentang tadi dahak ya. Kalau misalnya itu terjadi pas waktu bulan puasa tapi sedang sholat gitu. Misalnya sedang sholat tapi dahaknya keluar. Nah, apakah harus dikeluarkan atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua itu tentang puasa. Misal ada juga yang bertanya kalau misalnya puasanya ada yang batal belum dibayar tapi udah masuk ke Syawal, dia mengutamakan puasa Syawalnya bukan membayar puasa yang ditinggalkan. Udah gitu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pertanyaan, bagaimana hukumnya menelan dahak di dalam sholat? Ya, kalau sudah berada di mulut nggak boleh kita telan dalam sholat. Ya, karena batal puasanya. Terus bagaimana caranya tahan? Kalau nggak tahan, kita bisa ludahin ke kiri. Kalau di luar masjid, ya kalau dalam masjid nggak boleh. Dan sebagai contoh lain, bukan dahak aja. Katakanlah ada gigi yang di gigi ada yang nyangkut. Lagi sholat ya, katakanlah habis makan fried chicken, ya, daging ayam nyangkut di gigi, ya. Lagi sholat, bagaimana? Keadaan kita dibiarkan aja atau kita tolak, ya, batal. Kalau sengaja, walaupun kecil, ya, maka tugas kita ketika sholat ada sesuatu yang nyangkut kita ludahin, ya. Dia kalau dahaknya banyak, tuh jangan diludahin, udah tahan aja dulu. Najis kan nggak najis, ya. Kalau udah itu dengan dahak, Ustaz wajib dahak, ya, nggak najis, mohon maaf, dahak tidak najis. Itu yang pertama ya. Jadi kalau dalam sholat itu seperti tadi, ludahin ke kiri. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana ketika sudah lebaran orang punya hutang qadha, dia malah fokus sama yang sunnah. Ya, ini banyak hal sering sekarang begitu. Orang puasanya rajin, ya, tapi nggak sholat 5 waktu. Tarawihnya rajin tapi tidak sholat 5 waktu. Sama dengan dia apa? Belanja keset, belanja kulkas, belanja TV, rumahnya tidak ada. Kira-kira kalau hujan kehujanan ya? Kehujanan. Panas kepanasan? Nah, itulah perumpamaan orang mengerjakan sunnah tapi yang wajibnya ditinggalkan. Oleh sebab itu dahulukan yang wajib dulu. Hanya saja kan saya utang 3 hari misalkan. Kemarin bulan puasa, nggak harus di bulan Syawal. Cuman takutnya kalau nggak segera kita bayar, iblis ini cerdas, pintar, dikelabuin kita. Wah sayang ini, nanti pas di bulan-bulan berikutnya sayang puasa Pid, sayang puasa Senin Kamis, terus sayang liburan, nggak sempat puasa. Saya kan musafir, nggak puasa terus. Tahu-taunya pas bulan Syaban baru ingat. Ada yang begitu? Banyak yang begitu? Banyak, ya. Katanya suka begitu. Biasanya begitu kebanyakan orangnya. Di akhir Sya'ban baru fokus untuk mengqadha puasa. Di Rajab baru fokus membayar puasa. Kenapa? Karena itu dia, waktu itu tidak terasa. Jelas kira-kira ya? Maka dahulukan dulu yang wajib. Kan puasa 6 Syawal ini nggak harus berturut-turut. Ya, boleh nanti nggak tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 boleh. Misalkan di tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29. Boleh nggak? Boleh. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Jelas ya? Cuman kalau misalkan bayar qadha nanti di akhir juga nggak apa-apa. Yang penting lunas. Jelas ya? Ada lagi mungkin? Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Ya keadaannya tuh saat kita lagi rebahan nih Ustaz, tiba-tiba kita tuh kayak ngerasa mual dan akhirnya kayak kita ngerasa ada yang keluar sesuatu cairan seperti muntahan, tapi kita nggak sempet buat diludahin, akhirnya udah masuk aja, tapi kita kerasa banget ini pahit gitu. Nah itu mohon gimana Ustaz? Terima kasih.
Nah itu sudah berarti sudah masuk ke dohir. Bagaimana wajib dibuang? Karena menjadi telan lagi, ya, ya. Kenapa? Nah sekarang kalau sudah berbeda halnya seperti ini. Kalau udah lagi mual, kemudian mohon maaf, muntah. Begitu muntah bagaimana? Segera kumur-kumur. Nggak apa-apa, nggak batal muntah. Muntah batal nggak? Nggak batal. Ya. Tapi harus segera kumur-kumur. Tapi kalau udah muntah, bisa batal jangan ditogel. Ya, nah, jorok gitu aja, batal lagi. Nah kalau karena kumur-kumur, kita pengen membersihkan area mulut kita sebab kumur-kumur, nah, itu boleh. Andai kata ketelan bukan ditelan, ketelan sisa air kumur-kumurnya tidak apa-apa karena dia ada kewajiban membersihkan najis. Jelas ya? Jadi kalau sudah jelas sampai sini hukumnya seperti apa? Wajib kita keluarkan. Kalau memang bisa. Cuma kalau secara natural gerak sendiri itu di luar kuasa kita bisa ngapain? Jadi gerak sendiri misalkan ya. Tapi kalau misalkan mampu untuk kita keluarkan, kita nggak keluarkan, kita teleg lagi, maka batal puasanya. Sama dia menelan benda ain tadi, seperti dahak lagi. Tafsilannya sama persis. Ya, silakan. Silakan, masih ada yang mau bertanya? Nah, tuh. Oh, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini nanya tentang nazar ya Ustaz. Misalnya kan sebut kita mengharapkan nilai yang baik. Kalau nilai kita keluarnya baik, kita punya nazar antara puasa sama sedekah. Nah sebelumnya itu kan kebiasaannya nazarnya itu sedekah. Nah yang terakhir itu lupa nazarnya kita itu antara sedekah atau puasa tadi. Lebih baik dikerjakan salah satu atau kedua-duanya. Oke, Masya Allah. Ini masalah nazar. Pertama, bedakan dulu antara nazar dengan niat. Jadi teteh nazar ini harus dengan talaffuz, diucapkan dengan lisan. Ya Allah, kalau saya begini, saya bernazar begini, ini namanya nazar. Tapi ada juga kadang orang di hati, dalam hati aja, bisa gini. Kalau saya punya rezeki pengenlah ini dalam hati. Itu cuman niat baik. Nah niat baik ini bagaimana tadi? Kalau belum dikerjakan sudah dapat nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sama nazar ya. Kalau nazar itu diucapkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung bagaimana. Kalau nazarnya sedekah, ya kita keluarkan sedekah. Kalau nazarnya antara sedekah sama saum, wallahu alam seperti apa. Ya cuman harus ada yang jelas salah satunya. Mau bagusnya bagaimana? Dua-duanya kerjakan. Ya, puasa kerjakan, sedekah kerjakan, insya Allah selesai daripada nazarnya. Ya, cuma itu tergantung. Misalkan Allahumma sholli sayyidina Muhammad, nazarnya puasa Senin Kamis berarti puasa Senin Kamis, sedekahnya kapan aja boleh, nggak harus pas di Senin Kamis. Ya, jadi kalau ragu yang mana nih? Dua-duanya lebih baik kita kerjakan karena hal sepele juga ya. Jelas ya? Oke. Ada lagi yang bertanya? Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya tentang biasanya masalah perbedaan di dalam hari raya. Misalkan kita meyakini bahwa puasa kita itu 30 hari, sementara pas hari ke-30 itu kita misalkan ke satu daerah yang sudah melaksanakan lebaran. Nah, apakah kita harus mengikuti keyakinan kita atau misalnya kita mengikuti ke daerah tersebut? Oke, kita sudah yakin 30 hari. Ya. Terus ke tempat orang lagi lebaran, 30 hari udah lebaran. Maksudnya pas hari ke-30 di daerah tersebut sudah lebaran. Misalkan. Kita yakin bahwa keputusan bahwa jadi gini, 30 hari. Simple zaman sekarang, paling simpel untuk kita di dalam pengamalan kita sehari-hari. Judulnya apa? Kalau kita nggak ngerti tentang hilal, kita nggak ngelihat hilal, sekarang kita taklid. Sebaik-baiknya taklid kepada siapa sekarang? Kepada pemerintah. Ya, karena pemerintah itu nggak sembarangan mengeluarkan fatwa ini apa? Allah sidang isbat dan ketetapan. Karena semua itu kan kumpul para ulama. Ya, ada namanya MUI kalau masih ada MUI-nya. Ya, Majelis Ulama Indonesia. Ya, kemudian nanti keputusan
disampaikan oleh Menteri Agama. Mudah-mudahan Menteri Agama kita istiqomah dalam kebaikan. Amin. Bismillah komisaris. Amin. Allahumma amin. Ya, kan kita bisanya apa? Mendoakan. Kalau kita merubah dengan ucapan nggak bisa, dengan tangan nggak bisa, sebaik-baiknya apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar Allah yang punya aturan. Jangan-jangan doa kita yang dikabul jadi berubah, jadi lebih baik lagi. Ya. Fadhol. Silakan. Betul, silahkan. Ada yang masih mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Soal utang puasa yang nggak kebayar. Nama siapa nama? Oke. Status. Misalnya ada satu orang nih nggak punya hutang, tapi sampai Ramadan setelahnya masih belum kebayar nih. Kan itu ada harus bayar fidyah. Oh iya. Itu kan berbunga tiap tahun. Nah. Misalnya di tahun selanjutnya ternyata orangnya udah bayar puasanya, tapi Fidyahnya fidyahnya belum bayar. Apakah tetap berbunga? Nah itu dia. Lupa lagi jawabannya Allah alam. Karena pernah ditanya sama itu kan lupa. Ya. Cuman secara zahir sih ya puasa udah dibayar. Kalau dia memang nggak bayar fidyah karena dia tidak mampu, tidak ada uang, kemungkinan tidak berguna. Cuman Allah alam nggak berjawab ini, dan ini paling the best pertanyaan sudah. Tapi insya Allah nanti ya diingetin karena ditanya depan ini dia tambah ingat lagi ya insya Allah. Jadi apakah berbunga tetap sedangkan kita sudah bayar qadanya? Ya, secara zahir sih sudah nggak perlu lagi bunga, tapi wallahu a'lam bishawab. Khawatir nanti salah di dalam mengucapkan, nantinya diamalkan sama jamaah semua anak-anak ketempuhan cek orang Sundanya, ya, dosanya ke saya nanti, insya Allah. Baik, silahkan. Masih ada yang masih mau bertanya? Oke, masya Allah. Ini namanya Teguh Wisnu atau siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Mau ceramah di sini? Oke. Ini masalah kemarin ada sedikit perdebatan masalah sabar yang amalan baca surat Yasin itu gimana Ustaz? Hadisnya sesuai apa enggak? Kemarin di kota saya ada sedikit sedikit lama itu. Itu aja Ustaz, pertanyaan itu aja. Makasih. Oke, masya Allah. Tepuk tangan buat Mayor. Masya Allah. Ini amalan nisfu Sya'ban. Perdebatan bukan hari ini aja, dari zaman dahulu kala. Ya. Pertama, ya, nisfu Sya'ban biasanya ini hari mulia, sudah jelas sepakat ya. Nisfu Sya'ban adalah hari yang dimuliakan di dalam Islam. Ya makanya kita puasa nisfu Sya'ban. Puasa bagus. Ya. Kemudian ada orang yang membaca Yasin. Ya, boleh atau enggak baca Yasin nisfu Sya'ban? Hari ini boleh enggak baca Yasin? Besok baca Yasin boleh? Ada apa larangan nisfu Sya'ban? Dilarang membaca surah Yasin. Kenapa harus dilarang? Kalau nisfu Sya'ban dilarang membaca Yasin karena alasan tidak ada dalilnya, memang baca Quran harus harus waktu-waktu tertentu? Tidak. Ya memang tidak waktu-waktu tertentu, tapi kalau dia pengen baca nisfu Sya'ban apakah dosa? Berarti tidak dosa. Ya. Jadi yang pertama, adapun dalilnya nisfu Sya'ban ini li fadhailil amal. Memang bukan nas langsung secara hadis karena ini perdebatan dari dulu udah. Ya. Tapi kalau untuk fadhailul amal, nisfu Sya'ban hari mulia, kira-kira baiknya kita baca Quran? Berdoa baik, bersedekah baik. Nah, kenapa harus dilarang? Sedangkan sedekah nggak harus di waktu tertentu, kapan aja boleh. Kita pengen di waktu itu boleh nggak? Boleh. Habis nisfu Sya'ban besoknya kita berhenti baca Yasin? Enggak. Setelah nisfu Sya'ban besoknya kita berhenti sedekah? Tidak. Tapi kalau pas nisfu Sya'ban kita pengen mengisi dengan membaca Al-Quran, ini baik atau buruk? Baik, udah kerjain. Berbeda kalau nisfu Sya'ban kita berbuat kesyirikan. Ya, nisfu Sya'ban tanam kepala kepala kebo di bawah tanah. Ini biar supaya kita selamat setahun penuh. Percaya sama kepala kebo, ya? Jelas kira-kira? Tapi kalau nisfu Sya'ban kita mudahkan dengan membaca Al-Quran. Nggak mau Yasin Ustaz, saya mau baca Al-Quran full hatam, silahkan. Ya, kenapa sih sekarang malam Jumat itu sunnahnya kita baca surah Al-Kahfi? Betul? Baca surah Al-Kahfi. Ada yang baca setiap malam Jumat Al-Kahfi? Ada.
Ya. Kenapa bilangnya ada bukan bilang banyak, artinya kebanyakan. Nah orang Indonesia nggak mau ribet daripada nggak baca Quran sama sekali, malam Jumat ganti Yasin, salah nggak? Tidak. Perlu dalil kayak gitu? Tidak perlu dalil. Yang penting dia mengisi malam Jumat dengan membaca Al-Quran. Mau sehatam full malam Jumat baca Al-Quran hatam sama baca kahfi saja. Bagus mana? Semuanya. Al-Quran full atau kahfi aja? Al-Quran full lebih bagus daripada membaca kahfi aja. Udah jelas. Nah sekarang dalilnya memang disunnahkan kita membaca Al-Kahfi malam Jumat. Tapi orang Indonesia gak semuanya lancar baca Al-Quran, ya lidahnya gak semua fasih membaca Al-Quran, dan sudah terbiasa dia membaca Yasin, dia tidak apa-apa. Jadi untuk mengharamkan harus ada dalilnya juga. Apa kamu menjadi haram? Sekarang kenapa baca Yasin hukumnya haram? Nggak ada haram. Jelas kira-kira? Nggak ada. Jadi kalau Al-Quran kapan saja di mana saja kita boleh baca. Nah, nisfu Sya'ban membaca Al-Quran hatam boleh. Jelas kira-kira? Nah, amalan apa sih sebenarnya nisfu Sya'ban yang baik? Kita bersedekah, berbaik kepada anak yatim, membaca Al-Quran, sholat malam dan lain sebagainya. Dan paling bagus berbanyak sholawat dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Makanya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan sunnah atau baik kita membaca seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bagus ya doanya? Bagus. Apa yang salah dari doa tersebut? Pertamanya tahlil, mengesahkan Allah. La ilaha illa anta. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Bagus tauhid. Ya. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Kuntu minadh dhalimin. Yang kedua tasbih, yang ketiga pengikraran, pengakuan diri atas hamba yang banyak dosa. Bagus. Banyak malam nisfu Sya'ban apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus. Nah, ini ada masalah. Yang repot itu apa? Orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain, itu yang salah. Ya. Baca Quran baik, berdoa baik, sedekah baik, dia usil sedekah enggak, baca Quran enggak. Yang ada dia usil orang lain. Ini bid'ah, sesat masuk neraka. Lebih baik baca Quran atau ngebid'ahin orang? Lebih baik baca Quran. Lebih baik kita sedekah atau ngebid'ahin orang? Nggak boleh sedekah. Sedekah itu nggak boleh nisfu Sya'ban, harus setiap saat sedekah. Kalau pengen ada uangnya nisfu Sya'ban gimana? Benar nggak? Nggak bisa disetting gitu. Ya, walhasil jauhkan kita daripada orang-orang yang suka usil. Ya zaman sekarang begini beda dikit usil, begini dikit beda usil. Na'udzubillah subhanahu. Jelas kira-kira ya. Jadi sekarang yang sudah tahu amalkan saja, nggak ada masalah. Ya, ada lagi? Masya Allah. Assalamualaikum.